Kalian pernah nggak sih lagi sendirian di kamar, asik main HP, suasana lagi sepi-sepinya, tiba-tiba kalian nyium bau melati, padahal di luar rumah nggak ada pohon bunga sama sekali. Cuaca lagi hujan rintik-rintik. Atau coba deh kalian lihat ke sudut kamar kalian sekarang. Ada lemari besar yang posisinya nempel banget sama tembok. Kalian yakin di belakang lemari itu cuma ada dinding beton biasa, nggak ada apa-apa lagi. Coba komen di bawah seberapa rapat lemari kalian nempel ke tembok. Karena sumpah, setelah kalian dengar kisah nyata dari Raka ini, kalian pasti punya niat buat geser lemari itu malam ini juga. Atau sebaliknya, kalian malah nggak akan berani menatapnya lagi kalau malam tiba. Kenalin, ini Raka, anak Jakarta asli. Tipikal cowok metropolitan yang hidupnya super logis, kerja di startup teknologi, dan paling anti sama yang namanya hal-hal gaib. Buat Raka, setan, hantu, santet, atau pesugihan itu cuma mitos usang. Dongeng orang zaman dulu yang sengaja dibuat untuk nakut-nakutin anak kecil biar nggak main di luar pas maghrib. Semua hal di dunia ini, menurut dia, pasti dan harus ada penjelasan ilmiahnya. Sampai suatu hari, kakeknya meninggal dunia. Kakek Raka ini bukan orang sembarangan. Beliau bisa dibilang keluarga sultan lama di Bandung. Punya tanah di mana-mana, bisnis yang sukses di masa lalu, dan mewariskan sebuah rumah kuno peninggalan zaman kolonial Belanda di daerah Ciumbuleuit, Bandung. Kalian tahu kan hawanya Bandung daerah atas kalau malam? Dingin, sepi, kabut sering turun tipis, dan hawanya nyelekit sampai ke tulang. Sebagai cucu tertua, Raka ditugaskan oleh keluarga besar buat ngurusin aset berharga itu. Dia terpaksa harus tinggal di sana selama beberapa minggu untuk merapikan dokumen, sertifikat, dan barang-barang peninggalan almarhum kakek sebelum rumah itu nantinya mungkin dijual atau disewakan. Hari pertama Raka menginjakkan kaki di rumah itu. Auranya udah beda banget sama apartemennya di Jakarta. Rumahnya kelewat besar, plafonnya tinggi banget, khas arsitektur kolonial. Lantainya terbuat dari marmer dingin yang kalau kita jalan sendirian, suara langkah kaki kita bakal mantul tek, 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 bergema ke seluruh ruangan kosong. Pencahayaannya juga agak remang karena banyak lampu gantung kuno yang bohlamnya belum diganti. Di rumah sebesar itu, cuman ada satu orang yang nemenin. Biina. Seorang pembantu tua yang udah mengabdi di keluarga Raka selama puluhan tahun. Beliau tahu seluk-beluk rumah ini melebihi siapapun. Sore itu, langit Bandung mendung gelap. Rintik hujan mulai turun. Raka baru aja selesai mandi air hangat dan berniat masuk ke kamar utama, kamar bekas almarhum kakeknya, untuk istirahat. Pas Raka mau muter kenok pintu kamar, Biinah tiba-tiba muncul dari ujung lorong. Jalannya pelan banget, nyaris nggak ada suara langkah kaki di atas marmer. Wajah Biinah terlihat pucat. Dia menahan tangan Raka sebelum pintu terbuka. "Mas Raka!" Suaranya serak setengah berbisik, bikin Raka sedikit kaget. Ya Bi, ada apa? Bikin kaget aja." Raka nanya, berusaha santai sambil tersenyum. Biinah nggak membalas senyumannya. Matanya malah melirik tajam ke dalam kamar melalui celah pintu. Pandangannya tertuju lurus ke satu sudut ruangan. "Mas Raka boleh tidur di kamar kakek. Boleh pakai semua barangnya. Kakek pasti seneng kamarnya diurusin cucunya." Biinah menjeda kalimatnya. Dia menarik napas panjang, tangannya yang keriput dan dingin gemetar memegang lengan Raka. "Tapi Bibi cuman minta satu hal, Mas. Tolong, jangan pernah geser lemari jati di pojok itu." "Jangan pernah!" Raka mengerutkan dahi. Dia mengikuti arah pandangan Biina. Di sudut kamar utama itu berdiri sebuah lemari kayu jati kuno. Warnanya coklat pekat, nyaris hitam. Ukirannya sangat rumit, khas Jawa klasik. Dan ukurannya raksasa. Lemari itu sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar.
Posisinya aneh. Lemari itu didorong menempel sangat rapat dengan dinding. Rapat banget. Seolah-olah sengaja dipakai untuk menutupi sesuatu. Kenapa emangnya, Bi? Kayunya udah lapuk. Takut rubuh nimpa kasur? Raka bertanya. Nada suaranya masih meremehkan. As mencoba mencari alasan rasional. Bi Ina menunduk. Wajahnya makin tegang. Pokoknya jangan, Mas. Biarin aja lemari itu di situ. Jangan diusik. Itu pesan almarhum kakek ke Bibi sebelum beliau meninggal. Habis ngomong gitu, Bi Ina langsung melepaskan tangan Raka dan pergi gitu aja ke arah dapur. Meninggalkan Raka yang cuma bisa berdiri kebingungan sambil geleng-geleng kepala. Ah, kebiasaan orang tua. Banyak banget pantangannya, batin Raka sambil masuk ke kamar dan menutup pintu. Malam pun tiba. Jam di layar HP Raka menunjukkan angka 11.30 malam. Hujan gerimis di luar makin deras, bikin suasana kamar kakek yang luas itu terasa makin sunyi dan terisolasi. Raka lagi duduk bersandar di kepala ranjang, memangku laptop, mencoba fokus mengecek email pekerjaan dari kantornya di Jakarta. Tapi, entah kenapa, matanya nggak bisa lepas dari lemari jati di pojok ruangan itu. Fokusnya buyar. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengusik logika Raka. Meski kamar itu tertutup rapat, jendela dikunci, dan aci sengaja dimatikan karena cuaca sudah cukup dingin, Raka merasakan ada angin sejuk yang berhembus menerpa tengkuknya. Angin itu nggak datang dari arah pintu atau celah jendela. Raka menutup laptopnya. Dia berdiri perlahan. Kakinya melangkah pelan mendekati lemari raksasa itu. Semakin dekat dia melangkah. Hawanya terasa semakin dingin. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang tanpa alasan. Raka penasaran. Dia menempelkan telapak tangannya ke celah sempit antara pinggiran lemari dan dinding batu. Benar saja. Ada hembusan angin dingin yang terus-menerus keluar dari celah tipis di belakang lemari raksasa itu. Tunggu dulu. Logikanya, kalau lemari itu menempel rapat ke tembok beton, dari mana datangnya sumber angin? Di belakang sana seharusnya cuma ada batu bata dan semen. Nggak mungkin ada AC atau ventilasi yang sengaja disembunyikan di balik benda sebesar itu. Dan yang bikin Raka tiba-tiba menelan ludah kasar, bersamaan dengan hembusan angin dingin yang keluar dari celah sempit itu, tercium sebuah aroma yang sangat pekat, mengudara dan memenuhi rongga hidungnya. Itu bukan bau kayu lapuk atau rayap, bukan bau debu tua, bukan juga bau kamper atau pengharum ruangan. Itu bau bunga melati segar, sangat menyengat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri diam dalam gelap, baru saja menaburkan sekeranjang penuh bunga melati tepat di balik dinding kamarnya. Dan sedang mengawasi Raka dari balik kayu jati itu. Gila sih, kalau kalian jadi Raka, siapa masih bisa tidur setelah nyium bau melati setajam itu dari balik tembok beton? Normalnya orang pasti langsung angkat koper, pindah tidur ke hotel, atau minimal ketuk pintu kamar Bi Ina minta temenin. Tapi inget, ini Raka, si manusia ultra logis. Malam itu dia cuma narik napas panjang, nutup hidungnya bentar, terus bergumam. Paling bau kapur barus zaman dulu yang nyerap di kayu lemari, atau pewangi ruangan kakek yang tumpah di sela-sela tembok. Ya, dia meyakinkan dirinya sendiri pakai logika. Dia balik ke kasur, narik selimut, dan memaksakan diri buat tidur. Besoknya, hari kedua berjalan normal. Raka sibuk mondar-mandir, ketemu notaris, ngecek sertifikat tanah, dan ngurusin birokrasi warisan. Semuanya tampak baik-baik aja. Nggak ada yang aneh. Tapi, kalian tahu kan sifat rumah tua? Siang hari mereka diam. Saat matahari tenggelam dan malam merayap masuk, seolah-olah rumah itu baru terbangun dari tidurnya. Hawanya berubah. Udara yang tadinya biasa aja, pelan-pelan jadi berat dan sumpek. Malam kedua, jam menunjukkan pukul 01.15 dini hari.
Hujan turun lagi di Bandung. Kali ini lebih deras. Suara rintik air yang nabrak kaca jendela kamar kakek bikin suasana makin kedap. Raka masih melek. Dia lagi rebahan sambil scroll media sosial, nyari hiburan biar matanya cepat ngantuk. Di tengah kesunyian yang cuma diisi suara hujan itu, tiba-tiba, srek, srek, srek. Raka menghentikan jempolnya di layar HP. Dia menahan napas, telinganya menajam. Srek, srek, srek. Suara itu muncul lagi. Suara garukan, jelas banget, kasar, dan berirama lambat. Kedengarannya seperti kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk permukaan kayu keras. Bulu kuduk Raka langsung berdiri. Arah suara itu sangat jelas dari sudut ruangan, dari arah lemari jati raksasa itu. Tapi yang bikin aneh, suaranya bukan berasal dari dalam lemari. Suara garukan itu terdengar teredam, berasal dari belakang lemari. Ya, dari celah sempit antara punggung lemari dan tembok beton. Srek, srek, srek. Logika Raka kembali berputar cepat, mencoba mencari tameng untuk menutupi rasa takutnya yang mulai muncul. Tikus, batinnya. Ini pasti tikus got. Rumah segede ini, wajar kalau ada tikus segede kucing nyasar ke belakang lemari. Ini nih, penyakit orang sok rasional. Selalu nyari pembenaran setengah-setengah meski buktinya udah di depan mata. Didorong rasa kesal karena tidurnya terganggu, Raka turun dari ranjang. Dia menyalakan flashlight atau senter dari HP-nya. Kakinya telanjang menginjak lantai marmer yang dingin, melangkah pelan mendekati lemari raksasa itu. Raka berjongkok. Dia menundukkan kepalanya sampai pipinya hampir menyentuh lantai, lalu menyorotkan cahaya senter ke area kolong lemari yang gelap, sempit, dan penuh debu tebal. Nggak ada tikus. Kosong. Tapi cahaya senter HP-nya memantul pada sebuah benda kecil yang tergeletak di ujung kolong, nyaris menempel ke dinding. Benda itu mengkilap. Karena penasaran, Raka memasukkan tangannya ke bawah kolong. Dia meraba-raba lantai berdebu itu, memanjangkan lengannya sejauh mungkin sampai jari-jarinya menyentuh benda tersebut. Dapat. Raka menarik tangannya keluar. Di telapak tangannya sekarang tergeletak sebuah benda usang. Sebuah jam saku kuno. Jam saku kuno. Berbahan perak. Rantainya sudah putus, dan permukaannya menghitam karena karat dan waktu. Satu hal yang bikin Raka ternyak, benda itu dingin banget. Dinginnya nggak wajar. Bukan dingin karena suhu ruangan, tapi dingin yang menusuk seperti es batu yang baru dikeluarkan dari freezer. Raka mengusap debu di permukaannya. Dengan jempolnya, dia menekan tombol kecil di bagian atas jam. Klik, tutup perak itu terbuka. Dan di detik yang sama, mata Raka terbelalak. Jarum jam di dalamnya bergerak. Tapi, bukannya berdetak maju. Ketiga, jarum jam itu, jam, menit, detik, berputar mundur dengan sangat cepat. Tik, 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 tik. Putarannya berlawanan arah jarum jam, seolah-olah waktu sedang ditarik kembali ke masa lalu. Suaranya berdenging pelan di telinga Raka. Raka hampir saja melempar jam itu ke lantai. Napasnya memburu, tapi lagi-lagi egonya menolak kalah. Pernya rusak ini. Barang kuno, wajar kalau mekanismenya ngaco. Gumamnya pelan, berusaha menenangkan detak jantungnya sendiri. Dia berdiri, membawa jam saku itu ke tepi ranjang, lalu duduk merenung. Raka menatap jam yang terus berputar mundur di tangannya. Perlahan, bayangan masa kecilnya kembali berkelebat dalam hati Raka. Kakek, kenapa sih kakek selalu menjauh dari aku? Dari dulu kakek selalu natap aku pakai tatapan dingin. Kakek ngelarang aku main di rumah ini, ngelarang aku deket-deket kamar ini. Kenapa, kek? Keluarga kita kaya raya, dipanggil Sultan, sama orang-orang. Tapi kenapa rasanya rumah ini penuh banget sama sudut-sudut gelap yang disembunyiin?
Apa yang sebenarnya kakek tutupin di balik lemari sialan itu sampai Biina setakut itu? Rasa takut di dada Raka perlahan tergantikan oleh rasa marah, kecewa, dan rasa penasaran yang amat sangat besar. Logikanya memberontak. Dia merasa ada kebohongan besar di rumah ini yang sengaja ditutup-tutupi darinya. Raka meletakkan jam saku perak yang masih berputar mundur itu di atas nakas sebelah ranjang. Dia menarik napas panjang, mematikan lampu tidur, dan memaksakan diri untuk memejamkan mata. Besok gua bakal cari tahu, batinnya keras kepala. Kamar kembali gelap gulita. Suara hujan di luar mulai mereda, menyisakan keheningan yang mencekam. Raka baru saja akan terlelap. Kesadarannya mulai mengambang ketika tiba-tiba krik. Suara engsel besi yang berkarat saling bergesekan memecah kesunyian malam. Panjang, lambat, dan sangat dekat. Mata Raka langsung terbuka lebar. Dia membeku di atas kasur. Darahnya serasa berhenti mengalir. Di sudut ruangan yang gelap itu, pintu sebelah kanan lemari jati raksasa itu terbuka dengan sendirinya. Sedikit demi sedikit, Raka tidak berani bergerak. Matanya menatap lurus ke arah celah pintu lemari yang terbuka menganga, menampilkan kegelapan pekat di dalamnya. Di antara bayangan jas-jas tua milik almarhum, kakeknya yang tergantung kaku, Raka menyadari sesuatu. Papan kayu di bagian paling belakang lemari itu ternyata tidak utuh. Ada celah renggang yang cukup besar. Dan dari celah renggang itu, Raka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sepotong kain putih kotor, lusuh dan robek-robek, melambai pelan, terjuntai ke bawah. Lalu, seret. Kain putih itu ditarik dengan cepat ke dalam kegelapan pekat di balik lemari tersebut, menghilang seolah tertelan oleh dinding beton. Bersamaan dengan itu, bau melati yang sangat busuk menguar memenuhi seluruh kamar. Pagi harinya, Raka kebangun dengan napas ngos-ngosan. Keringat dingin nempel di seluruh wajahnya. Dia langsung duduk, matanya liar menatap ke arah lemari jati di sudut kamar. Pintunya tertutup rapat. Nggak ada kain putih kotor. Nggak ada bau melati busuk. Semuanya kelihatan normal, disinari cahaya matahari pagi yang menembus tirai. Seolah kejadian semalam cuman ilusi dari otaknya yang kecapekan. Tapi Raka tahu itu bukan mimpi. Rasa takut yang dia rasain semalam itu nyata. Dan jujur aja, buat orang selogis Raka, rasa takut yang nggak masuk akal itu justru berubah. Jadi rasa penasaran yang mematikan. Egonya tertantang. Gua harus tahu apa yang sebenarnya disembunyiin di balik lemari sialan ini. Gumamnya pelan. Sifat keras kepalanya kumat. Peringatan Biina kemarin sore? Udah hilang ditiup angin. Persetan sama larangan mistis. Raka yakin kakeknya cuma nyembunyiin dokumen rahasia, brankas tua, atau barang antik yang nggak mau dibagi ke keluarga lain. Pemikiran logis selalu jadi tameng terbaik buat menutupi rasa takut. Raka berdiri. Dia jalan mendekati lemari jati raksasa itu. Tangannya menempel di sisi lemari kayu padat itu. Dia ambil napas panjang, memasang kuda-kuda, dan mendorongnya sekuat tenaga. Krek! Suara gesekan kayu berat dengan lantai marmer langsung menggema ke seluruh kamar, memekakkan telinga. Lemari itu berat banget, sumpah. Kayak diisi batu. Raka sampai mengertakkan gigi, urat di lehernya menonjol, keringat mulai bercucuran. Tapi dia terus dorong. Terus. Dan terus. Pelan-pelan, lemari raksasa itu bergeser. Dan pas lemari itu akhirnya menyingkir sepenuhnya dari sudut ruangan, Raka mematung. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya serasa berhenti berdetak sedetik. Kalian ingat kan gua bilang lemari itu didorong nempel rapat ke dinding beton? Ternyata, di balik lemari itu bukan tembok buntu, guys. Ada sebuah pintu.
Pintu kayu tua yang udah lapuk banget. Warnanya hitam berlumut tertanam pas di struktur dinding. Di bagian tengahnya, ada rantai besi tebal yang dililitkan ke pegangan pintu, dikunci pakai sebuah gembok tua yang udah karatan parah. Raka nelan ludah. Kepalanya pusing. Berarti semalam, kain putih yang dia lihat itu ditarik masuk ke balik pintu ini? Ke dalam ruangan yang bahkan nggak pernah ada di denah rumah ini? Tangannya gemetar saat menyentuh gembok berkarat itu. Nggak ada kuncinya. Dia coba tarik-tarik rantainya dengan paksa, tapi gembok itu mati. Terkunci rapat. Lalu, entah dari mana instingnya berasal, Raka teringat sesuatu. Jam saku perak yang dia temuin di kolong lemari semalam. Jam aneh yang jarumnya berputar mundur. Raka setengah berlari ke meja nakas, mengambil jam saku itu. Dia perhatiin baik-baik setiap sudut ukirannya. Di bagian dalam balik tutup peraknya, ada sebuah garis celah tipis yang gak wajar. Raka mencongkelnya pelan pakai kuku jempolnya. Klik. Benar saja. Ada kompartemen rahasia yang tersembunyi di balik tutup jam itu. Dan di dalamnya, ada sebuah kunci kecil, berukir kusam. Bulu kuduk Raka meremang hebat. Perutnya mual. Semuanya kayak sebuah puzzle sakit jiwa yang udah diatur. Udah ditakdirkan buat dibuka sama dia hari ini. Dengan tangan yang kini sedingin es, Raka memasukkan kunci kecil itu ke lubang gembok berkarat di pintu rahasia. Ukurannya pas. Sangat presisi. Cetek. Gembok itu terbuka. Rantainya merosot jatuh ke lantai marmer berdenting keras. Klang! Raka menahan napasnya. Tangannya perlahan mendorong daun pintu kayu lapuk itu. Krik! Suara engsel mati yang dipaksa terbuka terdengar ngilu. Begitu pintu sedikit menganga. Hal pertama yang menyerang Raka adalah baunya. Gila. Baunya. Mual banget. Campuran antara bau tanah basah, lumut, kayu busuk, dan bau bunga melati yang sangat-sangat menyengat. Jauh lebih pekat dari semalam. Rasanya kayak ada ribuan bunga melati yang sengaja dibiarkan membusuk selama puluhan tahun di dalam sana. Raka sampai terbatuk-batuk, refleks menutup hidung dan mulutnya pakai lengan baju. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan di balik pintu. Kalian tahu apa yang ada di dalamnya. Coba kalian bayangin, ini di dalam rumah mewah. Ya, tapi di balik pintu itu bukan gudang biasa, bukan ruangan kosong tempat naruh barang bekas. Ruangan itu hidup. Lantainya bukan marmer, melainkan tanah basah yang ditumbuhi lumut hijau tebal. Dari atas langit-langit yang ternyata memiliki skylight atau kaca, atap yang sudah pecah berantakan. Akar-akar pohon beringin raksasa dari pekarangan luar menjalar masuk. Akar-akar itu merambat turun ke dinding-dinding ruangan, melilit kuat kayak urat nadi raksasa yang berdenyut lambat. Ruangan rahasia di dalam rumah mewah ini, wujudnya persis seperti hutan mini yang mati dan terbengkalai. Gelap, lembab, mencekam. Udara di dalamnya terasa sangat berat, seolah menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Terhipnotis oleh pemandangan yang sama sekali nggak logis itu, Raka melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Sepatunya menginjak tanah basah dan ranting kering. Kres! Kres! Dia terlalu fokus memperhatikan dinding-dinding berakar itu. Dia terlalu sibuk dengan egonya yang merasa menang karena berhasil menemukan rahasia terbesar kakeknya. Sampai dia lupa satu aturan tak tertulis yang paling penting. Kalau kalian nekat masuk ke tempat yang udah lama, dikunci rapat, jangan pernah, sekalipun, melepaskan pandangan kalian dari pintu keluarnya. Baru saja Raka berjalan ke tengah ruangan, tiba-tiba, Braka! Pintu kayu lapuk di belakang Raka terbanting menutup dengan tenaga yang luar biasa keras. Guncangannya sampai membuat debu-debu dari atap rontok. Raka tersentak kaget. Jantungnya serasa copot.
Dia berbalik dengan panik, menerjang pintu itu, dan mencoba menarik gagangnya sekuat tenaga. Terkunci, rapat, seolah pintunya menyatu kembali dengan bingkainya. Nggak bisa dibuka sama sekali dari dalam. Kepanikan seketika menyerang si manusia rasional ini. Ruangan itu sekarang nyaris gelap gulita, hanya tersisa sedikit cahaya redup dari atap kaca yang tertutup rimbunnya daun beringin di luar. Udara semakin tipis, dan di tengah kepanikan yang menyesakkan dada itu, tubuh Raka mendadak membeku kaku. Tangannya yang masih memegang gagang pintu mulai gemetar hebat. Dari sudut paling gelap, di ujung ruangan tertutup yang ditumbuhi akar beringin itu, terdengar sebuah suara. Bukan suara angin, bukan suara decit tikus atau kayu bergeser. Itu suara senandung. Suara seorang perempuan yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Sunda kuno. Suaranya sangat pelan, serak, mengalun lambat penuh dengan kesedihan yang menyayat hati. Lagu itu bergema pelan, memantul di dinding-dinding berlumut, dan rasanya senandung gaib itu, detik demi detik, semakin lama semakin mendekat ke arah tengkuk Raka. Coba kalian bayangin ada di posisi Raka saat ini. Terkunci di sebuah ruangan yang bahkan gak pernah ada di denah rumah. Gelap total. Bau melati dan tanah kuburan yang busuk nyampur jadi satu. Dan yang paling gila, ada suara perempuan nyanyi lagu Sunda kuno, mengalun persis di belakang leher kalian. Gimana rasanya? Raka, yang tadinya sok jagoan, sok logis, detik itu juga ngerasa nyawanya ditarik paksa sampai ke ujung tenggorokan. Suhu ruangan tiba-tiba drop drastis. Ini bukan dingin karena hujan atau AC. Ini dingin yang menusuk tulang, bikin napas keluar kayak asap putih. Dengan tangan gemetar hebat, Raka merogoh saku celananya. Dia buru-buru ngeluarin HP buat nyalain flashlight. Jari jempolnya sampai meleset beberapa kali saking paniknya. Klik. Lampu senter HP nyala. Tapi, anehnya, cahayanya nggak stabil. Kedap-kedip. Terang. Redup. Mati sedetik. Nyala lagi dengan intensitas yang lemah. Logika Raka masih berusaha ngeles. Baterai HP gua bocor nih. Tapi insting dasarnya menjerit keras kalau ada energi asing yang lagi ngisap daya di ruangan itu. Lewat cahaya senter yang berkedip-kedip itu, Raka menyapu sekeliling ruangan basah tersebut. Tepat di bawah jalinan akar pohon beringin raksasa yang menjebol atap, Raka melihat sesuatu. Sebuah meja kayu tua, sebuah meja sembahyang, altar kuno peninggalan keluarga. Di atasnya tertutup debu tebal, ada dupa yang sudah lama mati, dan kendi-kendi kecil usang. Tiba-tiba, senandung Nina Bobo itu berhenti. Hening. Kesunyian yang lebih mengerikan dari suara apapun. Lalu, hihihi, hiks, hiks, diganti sama suara isak tangis. Suaranya perih banget, menyayat hati. Tapi sekaligus bikin setiap helai bulu kuduk di tubuh Raka berdiri tegang. Tangisan itu menggema, memantul di dinding batu yang berlumut. Bau melatinya mendadak mengeras, sangat pekat sampai Raka harus menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat karena perutnya bergejolak mau muntah. Dari sudut paling gelap di dekat altar, tepat di celah akar, beringin yang rimbun, perlahan-lahan muncul sebuah sosok. Gue nggak bakal deskripsiin wajahnya secara detail karena sumpah. Raka sendiri nggak berani mengangkat dagunya untuk menatap wajah itu. Lewat cahaya HP yang sekarat, mata Raka cuma terpaku pada bagian bawah sosok tersebut. Ujung kain putih lusuh, kotor penuh noda tanah, aus menyapu lantai yang basah. Di atasnya, rambut. Rambut hitam yang sangat panjang, kusut masai, menjuntai ke bawah menutupi seluruh bagian depan tubuh makhluk itu. Makhluk itu berdiri diam, berjarak cuma 5 langkah di depan Raka.
Di detik itu juga, tamat sudah. Benteng logika, Raka, hancur lebur berkeping-keping. Kepercayaan keras kepalanya yang selama bertahun-tahun selalu menertawakan hal gaib, luntur seketika tak bersisa. Ini bukan halusinasi. Ini bukan penjelasan ilmiah soal gas beracun. Ini nyata. Makhluk itu berdiri di sana, menghembuskan hawa kematian yang nyata. Tubuh Raka membeku. Lututnya lemas kehilangan tulang. Dia ingin teriak sekencang-kencangnya, minta tolong ke Biina, tapi lidahnya keluh. Tenggorokannya seakan dicekik dari dalam. Dia cuma bisa pasrah. Raka memejamkan mata erat-erat, menahan napas, bersiap untuk hal terburuk. Bersiap makhluk itu akan menerkamnya, mencabiknya, atau merasukinya. 1 detik, 10 detik, setengah menit berlalu. Tapi, nggak terjadi apa-apa. Tangisan perih itu perlahan mereda, jadi hela napas panjang. Raka memberanikan diri, membuka sebelah matanya yang berair. Sosok kuntilanak itu nggak menyerangnya. Makhluk itu masih berdiri di tempat yang sama. Perlahan, dari balik rambut kusutnya yang menjuntai, sebuah tangan terangkat ke udara. Tangannya pucat pasi, kurus kering seperti ranting, dengan kuku-kuku hitam dan jari yang panjangnya nggak wajar untuk ukuran manusia. Jari pucat itu menunjuk. Tapi, tunggu, dia tidak menunjuk ke arah Raka. Jari itu menunjuk lurus, melewati bahu Raka, mengarah tepat ke meja altar kuno di belakangnya. Lebih spesifik lagi, jari panjang itu menunjuk ke sebuah kotak kayu kecil berukir yang tergeletak di tengah-tengah altar. Raka menelan ludah. Setelah menunjuk kotak itu, sosok putih berselubung rambut hitam tersebut perlahan mundur. 1 langkah, 2 langkah, menyatu dengan bayang-bayang pekat di balik akar beringin. Lalu, pudar, hilang ditelan kegelapan, menyisakan bau melati yang perlahan mulai menipis ditiup angin dingin. Raka langsung jatuh terduduk di tanah basah. Napasnya memburu kencang. Ha, ha, ha. Keringat dingin membasahi seluruh kemejanya. Jantungnya berdebar sangat keras sampai dadanya terasa sakit. Namun, di tengah rasa syok yang luar biasa itu, ada satu emosi lain yang merayap naik. Kebingungan yang amat sangat. Dalam hati Raka. Gila. Makhluk itu nggak nyerang gue. Dia nggak niat bunuh gue. Dia... Ani sengaja nunggu di sini. Nungguin darah daging kakek masuk ke ruangan ini cuma buat ngasih unjuk kotak itu. Rasa penasaran kembali mengambil alih, mengalahkan sisa-sisa kelumpuhan di kakinya. Dengan langkah gontai dan lutut yang masih gemetar parah, Raka memaksakan diri untuk berdiri. Dia berjalan tertatih mendekati meja altar berdebu itu. Senter HP-nya menyorot fokus ke arah kotak kayu kecil yang ditunjuk oleh entitas tadi. Kotaknya tidak digembok, hanya ditutup rapat. Dengan tangan yang masih gemetar, Raka menyentuh penutupnya dan membukanya perlahan. Kriet! Engsel kotak itu berbunyi pelan. Di dalamnya, tidak ada emas, tidak ada perhiasan, tidak ada benda pusaka mengerikan. Hanya ada selembar kertas tua yang sudah menguning dan rapuh. Sebuah surat. Raka mengambil surat itu dengan hati-hati. Begitu dia menyorotkan cahaya senternya ke kertas tersebut, matanya langsung mengenali goresan tinta itu. Itu tulisan tangan almarhum kakeknya. Sangat khas. Dan kalimat pertama yang tertulis di baris paling atas kertas usang itu membuat napas Raka kembali terhenti seketika. Tulisannya berbunyi, "Maafkan kakek, Raka." Tangannya bergetar makin hebat. Mata Raka berkaca-kaca membaca barisan kalimat demi kalimat yang ditulis dengan tinta hitam yang mulai memudar itu. "Raka, cucuku sayang. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kakek sudah nggak ada. Dan kamu, dengan sifat keras kepalamu yang persis seperti kakek waktu muda, pasti sudah berhasil membuka ruangan ini.
Raka menelan ludah. Tenggorokannya sakit menahan tangis. Maafkan kakek, nak. Selama ini kakek selalu bersikap dingin. Kakek melarangmu datang ke rumah ini. Mengusirmu pelan-pelan. Kakek tahu kamu benci kakek. Kamu pikir kakek nggak sayang sama kamu. Tapi sungguh, itu satu-satunya cara kakek melindungimu. Di paragraf selanjutnya, rahasia besar keluarga Sultan itu akhirnya terbongkar. Semuanya jelas. Otak Raka yang selalu menuntut logika kini dipaksa menelan kenyataan yang jauh di luar nalar. Keluarga Raka dulunya bukan siapa-siapa. Hidup melarat di zaman penjajahan, kelaparan, dan nyaris hancur. Sampai akhirnya leluhur mereka mengikat perjanjian, atau lebih tepatnya menerima penjagaan dari sebuah entitas gaib. Sebuah kodam leluhur. Sosok perempuan berambut panjang dengan bau melati itu, dia bukanlah iblis jahat yang mengutuk rumah tersebut. Dia adalah sang pelindung. Entitas gaib yang selama puluhan tahun bertugas menyerap semua kesialan, semua teluh, aus dan semua karma buruk yang mencoba menghancurkan garis keturunan keluarga Raka. Berkat dia, bisnis keluarga lancar, mereka jadi kaya raya dan dihormati. Tapi, penjagaan dari alam gaib selalu punya harga yang sangat mahal. Hawa spiritual di sekitar entitas itu sangat pekat, gelap, dan berat. Siapapun yang dekat dengan ruangan itu, energinya akan terkuras habis. Kewarasannya akan digrogoti oleh halusinasi dan teror mistis setiap malam. Kakek sengaja mengunci ruangan ini, Raka. Kakek menyembunyikannya di balik lemari raksasa itu. Kakek memilih untuk menanggung beban gaib ini sendirian di sisa umur kakek. Biar bau melati yang busuk ini kakek saja yang cium. Biar suara tangisan malam hari itu kakek saja yang dengar. Asalkan kamu, cucu, kesayangan kakek, bisa hidup tenang di luar sana. Hidup di dunia modern yang masuk akal, tanpa harus dihantui bayang-bayang masa lalu keluarga kita. Surat itu ditutup dengan bercak air mata yang sudah mengering di atas kertas, menyisakan noda kecoklatan. Raka ambruk. Pertahanan dirinya benar-benar hancur lebur. Bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang luar biasa besar menghantam dadanya. Cowok metropolitan yang angkuh dan super logis itu kini menangis sesenggukan di atas lantai tanah yang basah. Air matanya jatuh tak terbendung. Selama belasan tahun, dia membenci kakeknya. Dia pikir almarhum adalah orang tua yang pelit, kaku, dan gak punya hati. Padahal, di balik sikap dinginnya, kakeknya sedang bertarung sendirian dalam gelap, menahan teror setiap malam, meregang nyawa pelan-pelan, hanya untuk memastikan Raka bisa tidur nyenyak di Jakarta. Raka melipat surat itu dengan tangan bergetar. Dia menyimpannya di dada, memeluknya erat-erat. Lalu, dalam kegelapan yang cuma diterangi cahaya HP yang mulai stabil, Raka menatap ke arah altar kuno berdebu itu. Ke arah sudut gelap tempat sosok pelindungnya tadi menghilang. Raka menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Dia bersimpuh, menunduk dalam-dalam, berdoa, mengucapkan kata maaf dan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum kakeknya. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memberikan penghormatan tulus kepada entitas gaib yang selama ini menjaga darah daging keluarganya. Makasih, Kek. Raka janji. Raka bakal hidup dengan baik. Raka nggak akan ngecewain pengorbanan kakek. Bisiknya parau di tengah isak tangis. Entah sugesti atau bukan, ruangan itu mendadak terasa hangat. Bau melati yang tadinya busuk dan menyengat, perlahan berubah. Menjadi wangi melati yang sangat lembut, segar, dan menenangkan. Seolah-olah dia ikut mendengar janji Raka.
Malam itu juga Raka keluar dari ruangan rahasia. Dia menutup kembali pintu kayu lapuk itu rapat-rapat. Dia mengunci gembok berkaratnya. Keesokan harinya, Raka memanggil beberapa pekerja untuk membantunya mendorong lemari jati raksasa itu kembali ke posisi semula. Menempel rapat ke dinding, menutup sejarah masa lalu keluarganya dengan damai. Singkat cerita, urusan warisan selesai. Raka nggak jadi menjual rumah itu, melainkan merawatnya dan membiarkan Bi Inah tinggal di sana dengan nyaman. Raka kembali ke Jakarta, kembali ke rutinitasnya di startup, kembali hidup sebagai manusia modern yang kini punya pandangan baru bahwa di dunia ini ada hal-hal yang melampaui logika, dan terkadang hal yang paling menakutkan justru menyimpan cinta yang paling besar. Kisah ini happy ending, kan? Raka berdamai dengan masa lalunya. Luka batinnya sembuh. Tapi, tunggu dulu. Kalian pikir urusan dengan alam gaib bisa benar-benar putus begitu saja? Beberapa bulan setelah kejadian di Bandung itu, malam ini, di apartemen mewah Raka di lantai 20 di pusat kota Jakarta, hujan rintik-rintik sedang turun, membasahi kaca jendela. Raka lagi tidur pulas di atas kasurnya setelah kelelahan bekerja seharian. Di atas meja kerjanya, di sudut ruangan apartemen yang modern itu, tergeletak jam saku perak kuno milik kakeknya yang sengaja ia bawa sebagai kenang-kenangan. Di tengah kesunyian malam, pelan-pelan, klik. Tutup jam saku itu terbuka dengan sendirinya. Tik, 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 tik. Jarum jam, menit, dan detiknya kembali berputar mundur. Sangat cepat. Berlawanan arah jarum jam. Dan kalau kalian ada di kamar Raka sekarang, kalian pasti bisa menciumnya. Di antara dinginnya hembusan udara AC apartemen, ada bau bunga melati segar yang tiba-tiba menguar. Sangat tipis, sangat pelan, menyelinap dan mengisi sudut-sudut ruangan. Sosok itu, entitas dari balik dinding beton itu, mungkin memang sudah menjadi pelindung keluarga turun-temurun. Dia mungkin mengikuti Raka sampai ke Jakarta untuk terus menjaganya dari jauh. Atau mungkin karena kakeknya sudah tiada, dan Rakalah yang kini membuka pintu serta menerima warisan surat itu. Apakah kini giliran Raka yang harus menggantikan posisi kakeknya? Membayar harga dari penjagaan gaib tersebut dengan separuh kewarasannya? Entahlah, Raka masih tertidur pulas malam ini. Yang jelas, bau melatinya masih terasa sampai sekarang. Jadi, gimana dengan lemari besar di sudut kamar kalian malam ini? Sudah dicek seberapa rapat posisinya dengan dinding? Yakin nggak mau digeser sedikit aja buat ngintip?